Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Namanya Raka, pemuda yatim piatu yang tinggal di sebuah desa nelayan kecil di tepi laut selatan. Ia bekerja sebagai penjaga warung dan sesekali membantu nelayan membersihkan perahu. Hidupnya sederhana, pakaian yang ia kenakan sering tambal sulam, dan sendalnya sudah hampir putus. Tapi satu hal yang membuat Raka berbeda dari yang lain, hatinya bersih dan sabar. Raka sering menjadi bahan ajakan anak-anak muda di desanya. Mereka menyebutnya pemuda tidak berguna, sampah masyarakat. Bahkan ada yang menyebutnya kutukan dari laut. Tapi Raka tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum, lalu pergi bekerja seperti biasa. Suatu sore, saat semua pemuda sedang bermain bola di lapangan desa, Raka duduk sendiri di pinggir pantai. Ombak sore bergulung lembut. Ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Tuhan, jika memang aku tak punya siapa-siapa di dunia ini, setidaknya izinkan aku dicintai oleh-Mu. Angin laut tiba-tiba berhembus kencang. Ombak naik tak biasa. Dan dari tengah laut muncul kabut hijau lembut yang menari-nari di atas permukaan air. Raka berdiri dengan tubuh gemetar. Sebuah sosok muncul di hadapannya, wanita berbalut kain hijau dan rambut panjang menjuntai. Mata teduhnya memancarkan cahaya bulan. Namamu Raka, bukan? Suara itu lembut tapi menggetarkan. Raka tertegun. Aku? Iya. Tapi siapa kamu? Aku Nyi Roro Kidul. Suaranya seperti nyanyian laut. Dan aku telah memperhatikanmu sejak lama. Raka mengira ia bermimpi. Tapi saat angin menyentuh kulitnya dan mata Nyi Roro Kidul menatap penuh kasih, ia tahu, ini nyata. Terima kasih kawan masih menonton video indah ini. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya. Serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. Sejak malam itu, Raka sering dikunjungi Nyi Roro Kidul. Tidak selalu muncul secara utuh, kadang hanya lewat mimpi atau angin yang menyampaikan pesan. Tapi dari setiap pertemuan, tumbuhlah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Cinta, bukan cinta penuh nafsu atau harap kosong, tapi cinta yang lahir dari penghargaan. Nyi Roro Kidul jatuh cinta pada kebaikan hati Raka, pada ketabahannya, dan pada doanya yang tulus setiap malam. Suatu malam, Nyi Roro Kidul berkata, Raka, kau mungkin miskin di mata manusia, tapi hatimu lebih kaya dari siapapun. Jika kau mau, aku akan menjadi pelindungmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jangan pernah sombong jika nanti hidupmu berubah. Ingat siapa dirimu dulu, dan tetap rendah hati. Raka mengangguk, hatinya tak ingin kemewahan, hanya ingin damai dan cinta yang tulus. Beberapa bulan kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Ikan di lautan tempat Raka membantu menangkap selalu berlimpah. Setiap usaha kecil yang ia mulai, berjualan kelapa muda, membuka kios peralatan nelayan, selalu sukses. Orang-orang mulai melihat Raka bukan lagi sebagai pemuda malang, tapi sebagai pemuda penuh berkah. Teman-teman yang dulu mengejaknya, kini iri. Mereka mencoba meniru, tapi tak pernah berhasil. Dan saat Raka membangun sebuah rumah sederhana dekat pantai, dengan pagar berwarna hijau laut, orang-orang mulai berbisik, ada yang melindunginya. Pada sebuah upacara desa, Raka berdiri di depan orang-orang yang dulu menghina. Ia berkata, aku tidak punya apa-apa dulu, tapi aku punya doa, dan aku punya cinta dari seseorang yang kalian anggap mitos. Langit sore itu berubah hijau keemasan. Ombak berhenti sejenak, dan dalam kilatan cahaya, Nyi Roro Kidul menampakkan dirinya di atas permukaan laut. Semua orang berlutut, tak percaya. Nyi Roro Kidul menatap Raka penuh bangga. Hari ini, kutegaskan, cinta sejati tak melihat harta, tapi hati. Dan Raka,
adalah lelaki yang memenangkan hatiku bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesetiaan. Raka dan Nyi Roro Kidul tidak menikah seperti manusia biasa, tapi dalam dunia mereka telah menyatu dalam cinta yang lebih dalam dari lautan. Raka menjadi penjaga spiritual Laut Selatan, hidup bahagia dan tetap sederhana. Ia membuktikan kepada dunia bahwa cinta dari seorang bidadari bisa hadir untuk siapapun, asal hatinya cukup bersih untuk menampung cahaya kasih sayang. Setelah pernyataan cinta Nyi Roro Kidul di hadapan seluruh warga desa, kehidupan Raka berubah total. Tak ada lagi yang mengejek atau menghina. Bahkan, para tetua desa mulai menghormatinya dan sering meminta nasihat kepadanya. Tapi Raka tak pernah menjadi angkuh. Ia tetap membantu nelayan, menyapu pelataran masjid, dan menyapa anak-anak kecil dengan senyum yang sama seperti dahulu. Namun, suatu hari, angin laut membawa kabar buruk. Badai besar akan datang. Langit mendung selama berhari-hari, dan ombak Laut Selatan mengamuk tak seperti biasanya. Malam itu, Nyi Roro Kidul muncul dalam mimpinya. Raka, waktumu telah tiba. Bencana akan datang, dan hanya kau yang bisa mencegahnya. Aku akan memberimu kekuatan, tapi ingat, gunakan hanya untuk kebaikan, bukan untuk menaklukkan manusia. Saat Raka terbangun, tubuhnya terasa berbeda. Ia bisa merasakan napas laut, mendengar desir angin dari jauh, dan memahami bahasa ikan. Ia telah diberi kesaktian sebagai penjaga Laut Selatan. Titisan langsung dari Nyi Roro Kidul. Keesokan harinya, ombak raksasa mengarah ke desa. Orang-orang panik, berlarian menyelamatkan diri. Raka berdiri di tepi pantai. Matanya menatap gulungan gelombang yang bisa menenggelamkan segalanya. Dengan tenang, ia berjalan ke tengah laut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sang Ratu Laut Selatan, lindungilah desa ini. Raka menghentakkan tongkat kecil dari pohon kelapa lot ke permukaan air. Ombak yang semula menggila perlahan melemah. Langit yang gelap mulai cerah, seolah-olah lautan tunduk padanya. Semua orang menyaksikan dengan mata terbelalak, takjub, tak percaya. Ketika badai benar-benar reda dan langit kembali biru, Raka berjalan kembali ke darat. Ia hanya berkata pelan, "Kita semua adalah makhluk kecil di hadapan alam. Tapi jika kita hidup dengan cinta dan kejujuran, bahkan lautan pun bisa bersahabat." Sejak hari itu, Raka dikenal sebagai Kiraka Lautan, penjaga spiritual yang disegani. Banyak orang datang meminta bantuan dan nasihatnya, namun ia tetap tinggal di rumah sederhananya. Tak mau tinggal di istana, tak mau menjadi pemimpin kaya, karena baginya, kekayaan sejati adalah ketika hatimu tetap bersih meski dunia berlutut di hadapanmu. Dan di setiap malam purnama, angin dari selatan membawa harum melati dan suara lembut. Nyi Roro Kidul yang memanggilnya. Cinta mereka tetap hidup, tidak dalam keramaian dunia, tapi dalam tenang dan kesetiaan dua hati yang dipertemukan. Olah takdir dan kemurnian jiwa. Kisah cinta Raka dan Nyi Roro Kidul adalah bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari ketulusan, bukan dari kemewahan. Semoga harimu seindah senja di Laut Selatan. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silakan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silakan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.